Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kajian Bima Sakti. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah fenomena sosial yang bisa melanda siapa saja tanpa anda sadari, yaitu tipu daya orang-orang bodoh berupa gendam. Gendam sering sekali mengenai seseorang dengan berbagai macam cara. Kalau Al-Quran menyebutnya gendam itu adalah sebagai tipu daya, dan Anda bisa pelajari di surat ketiga Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa karullah wallahu khairul makirin. Dan mereka, orang-orang bodoh itu, membuat tipu daya, gendam tadi, maka Allah pun membalas tipu daya, karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, ayat ini harusnya dijadikan senjata untuk Anda, supaya Anda tidak mudah kena gendam, yaitu dengan cara-cara nanti di bawah saya terangkan. Orang-orang yang beriman dan mereka berpegang teguh di jalan Allah, tidak berbelok, dan orang-orang kafir yang berperang di jalan Tagut, mereka adalah kawan-kawan setan. Karena itu sesungguhnya tipu daya mereka itu lemah. Di sini Allah membimbing kita bagi mereka yang punya prinsip hidup yaitu iman, jangan mudah kena gendam. Ini ayat tuh maknanya ke sana. Tidak mudah kena tipu daya. Jadi kalau Anda itu mudah kena tipu daya, ya berarti Anda bagian daripada tukang gendam. Sungguh orang-orang bodoh itu, ada mereka selalu merencanakan tipu daya yang jahat. Dan dalam ayat At-Tariq yang ke-16-nya itu 3 ayat, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu, kata Allah. Nah, ini awal daripada pembicaraan kita, bahwa kita tidak bisa lepas daripada gendam setiap saat, tapi kita pun harus pintar-pintar menggendam, menipu daya orang-orang tukang gendam ini dengan tipu daya dari ilahi. Bagaimana? Nanti kita terangkan di bawah. Gendam adalah penipuan dengan beberapa cara, teknik, kiat yang dilakukan biasanya pada seseorang atau kelompok orang yang orang tersebut dianggap lemah, tidak punya prinsip hidup, tidak punya pendirian, orangnya selalu bingung dan lengah. Artinya, bisa saja Anda lengah pada suatu waktu. Makanya di dalam setiap saat kita harus berlindung agar supaya tidak kita lengah. Yang biasanya dengan tipu daya untuk mendapatkan harta atau materi atau kedudukan dunia. Ini namanya ubud dunia. Jadi orang yang mudah kena gendam, orang yang ubud dunia, rindu dengan dunia, mendambakan dunia, maka mudah kena gendam. Bukan berarti dunia itu tidak penting. Penting karena kita hidup di dunia, tapi jangan Anda menduniakan diri Anda. Maka Anda akan bisa larut kena gendam, trik-trik gendam yang tidak Anda sadari.
perlu saya tekankan, teknik gendam itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang goib. Jadi kalau Anda melihat orang seakan-akan pakai kopiah, pakai tasbih, pakai macam-macam, pinter doa, itu bagian daripada gendam. Hati-hati supaya kelihatan berwibawa. Karena masalah-masalah yang gaib tidak ada seorang pun yang tahu tentang masalah itu. Termasuk Nabi pun tidak tahu, kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Kan mustahil Allah menyampaikan sesuatu yang gaib kepada manusia untuk menipu orang. Coba ini pegang betul supaya Anda tidak mudah kena gendam di dalam keseharian Anda. Apalagi apa saja tipu daya yang biasanya dilakukan oleh mereka, ahli-ahli gendam. Yang pertama, biasanya tukang gendam itu mengatasnamakan sesuatu sebagai sampul yang membuat orang menjadi senang. Contoh saja, Anda didatangi orang mengatasnamakan pondok pesantren, mengatasnamakan sumbangan masjid, mengatasnamakan yatim piatu. Nah, itu sebenarnya bagian daripada gendam. Dari rumah ke rumah membawa surat sumbangan. Kita tidak tahu tempat itu. Itu gendam mengatasnamakan sesuatu, biasanya orang, karena di situ ada label kayak demikian, untuk menolak itu ada ewu pakewuh. Ewu pakewuh itu menolak itu tidak enak, diterima itu tidak enak. Itu kultur khususnya di Jawa seperti itu. Akhirnya Anda beri, padahal itu bagian daripada gendam. Ada gendam menggunakan trik sulap untuk mengalihkan perhatian orang. Saya pernah melihat pada waktu saya kecil, karena saya suka SD dulu di Surabaya, suka melihat tukang sulap. Itu tadi tuh, tukang obat itu dengan trik-trik sulap supaya laris obatnya. Pada saat itu saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada KKO, kalau sekarang marinir, dipinjam oleh tukang obat itu, sangkurnya dikasihkan. Setelah sangkurnya didoain, disuruh masukkan lagi, si KKO-nya tidak bisa melepaskan tangannya dari sangkurnya, seakan-akan ada melekat. Sehingga kemudian didoain oleh tukang sulap baru bisa lepas. Ini gendam. Karena ternyata KKO tadi atau marinir tadi, setelah tukang obat selesai itu, mereka traktiran makan-makan di warung. Gendam, hati-hati Anda. Ada menggunakan hipnotis. Ini biasa digunakan oleh psikolog, yaitu untuk menidurkan orang, dengan kata-kata atau dengan alat-alat tertentu. Itu juga gendam, tapi itu gendam dalam rangka untuk kebaikan, karena untuk melihat gejala jiwa seseorang. Ada gendam dengan menjanjikan jabatan. Ini paling banyak sekarang di dalam masyarakat, yaitu dari partai-partai. Kadang-kadang untuk satu pemilihan, satu daerah pemilihan saja, satu partai itu mengusung 9 orang. Kalau partainya ada sekarang sudah hampir 30-an, Anda bisa bayangkan satu daerah pemilihan diperebutkan oleh berapa puluh orang. Dengan dilihat itu saja, jabatan-jabatan sebagai anggota DPR sebagai sebuah gendam, itu adalah kebohongan publik yang bukan main. Sehingga Anda pun mau membayar dengan susah payah, mengeluarkan duit, rumah,
deposito untuk dapat jabatan itu. Akhirnya Anda kecewa, kena gendam. Ada juga gendam menjanjikan kekayaan, bisnis sesuatu, padahal Anda sudah cukup, akan tetapi karena ketamakan Anda, akhirnya mudah ditipu oleh orang untuk mengeluarkan uang miliaran, akhirnya dibawa lari banyak. Dan ada gendam mengatasnamakan agama. Ini yang sekarang mungkin banyak berkecamuk, yang kemudian memunculkan teroris-teroris di seluruh dunia. Itu paling mudah menggunakan dalil keagamaan, khususnya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Bukan ayatnya yang salah, tapi pada saat Anda digiring oleh orang-orang ahli-ahli gendam itu, Anda ditingkerin oleh mereka sehingga Anda tidak bisa berpikir lagi makna dan maksud daripada ayat itu. Satu contoh bahwa orang-orang kafir itu adalah musuh-musuh Allah, maka dimanapun mereka itu, bunuhlah mereka. Nah, itu gendam. Kalau Anda setiap hari kemudian dimasukkan di dalam suatu tempat, didoktrin berhari-hari terus, pasti Anda akan tergendam dan akhirnya Anda akan jadi penganten, mau ditaruhin bom untuk bom bunuh diri. Banyak di dalam masyarakat seperti itu. Bukan Islamnya yang salah, bukan Qurannya yang salah, tapi orang-orang bodoh ini yang telah merusak nama baik Islam. Sehingga dengan video ini harapan saya, kalau ada orang menggendam dengan mengatasnamakan Islam, berjuang dengan merusak, itu jelas Anda telah terkena gendam. Hati-hati Anda mati kena gendam kayak demikian, pasti Anda akan terbuang dari hadapan Allah. Karena hidup ini betulnya perjuangan dengan penuh rahmatan lil alamin, kasih sayang, bukan kebencian. Cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, mari gendam itu jangan Anda mudah terpukau, tertarik oleh setiap rayuan, sehingga Anda akhirnya mudah digiring. Yang kedua, jangan Anda sok pahlawan untuk orang lain, karena persoalan-persoalan orang seakan-akan Anda bisa memecahkan. Tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan persoalan orang lain. Karena persoalan itu pada hakikatnya hanya dua. Muncul dari Allah untuk ujian yang bersangkutan, muncul karena dirinya sendiri, karena keburukan. Hanya dua. Lalu Anda di posisi mana bisa memecahkan itu? Kasihan dengan orang itu, akhirnya Anda kena gendam. Ada orang didatangi orang hamil, seakan-akan dia mencari tempat kos, tidak punya. Akhirnya, ya sudah, di rumah saya ini tempatin sesuka Anda. Sudah, kalau perlu dicicil pelan-pelan. Setelah orang itu masuk, sulit untuk diusir. Itu Anda kena gendam orang hamil namanya. Sok pahlawan. Ada orang kena gendam lagi. Dalam kenyataan, seakan-akan dia orang miskin. Saya tidak bisa pulang kampung karena uang saya tidak cukup. Bagaimana ya? Akhirnya dia mendengar dan penuh rasa kasih sayang dikasih orang itu untuk pulang kampung. Gendam, padahal orang itu ngomong-ngomong dengan temannya, pada dasarnya dua-duanya adalah penipu. Banyak. Ada lagi orang malam-malam ditelepon, "Bapak, ini nama Bapak ini, tolong, ini putranya kecelakaan dan tabrakan dan orang ini mati. Apakah ini mau diteruskan diproses atau damai?" Ya damai saja kalau memang kenyataan. Kalau damai Pak, ini dengan keluarganya, ini Bapak bisa transfer 10 juta atau tidak. Dalam kepanikannya dia transfer 10 juta. Nah, ini gendam-gendam yang dibuat oleh manusia dan banyak. Seakan-akan ada pahlawan. Berpikir rasional, jangan hayut oleh emosi.
Ini juga dengarkan dia kalau memang itu tamu, tapi rasional. Kalau tidak masuk akal seperti itu jelas gendam. Hati-hati. Jangan tamak duniawi itu menjadi jebakan Anda, dan banyaklah Anda membaca karakter-karakter orang sehingga mudah mengenal wajah penipu, perkataan penipu, gerak-gerik penipu. Bahkan dari lirikan matanya saja Anda sudah tahu orang itu penggendam atau tidak. Mudah-mudahan dengan sekelumit urian saya ini, Anda semua menjadi orang-orang yang punya prinsip dalam kehidupan sehingga tidak mudah kena gendam oleh penipu-penipu di sekitar Anda. Dan mari kita buat tipu daya untuk mereka, yaitu menjadi orang yang punya pendirian sehingga mereka kehabisan senjata untuk menyerang Anda. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.